Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan laporan proyek kami untuk UAS, yaitu aplikasi penyedia konsultasi hukum berbasis chatbot Artificial Intelligence atau AI, yaitu bernama Advokita. Kelompok kami terdiri dari tiga orang, yaitu saya, Abian Arifin Satrio dengan NIM akhir 034, ada juga Narendra Wisnuah dengan NIM akhir 046, dan juga Putu Bagus An Giri dengan NIM akhir 048. Oke, kita langsung ke pendahuluannya. Itu yang pertama adalah latar belakang. Jadi akses terhadap bantuan dan informasi hukum di Indonesia itu masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Masyarakat umum, terutama para pelaku UMKM, pekerja dan juga warga pedesaan, seringkali kesulitan mendapatkan panduan hukum awal yang cepat dan akurat. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDG 16 yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan juga kelembagaan yang tangguh. Ada beberapa masalah utama yang menghambatnya terwujudnya target 16 yang SDGs itu, yaitu jaminan akses yang sama terhadap keadilan, meliputi biaya yang mahal, kemudian keterbatasan akses, kemudian ada kompleksitas dari informasi. Akibatnya banyak individu yang beresiko mengambil langkah hukum yang keliru, seperti melewatkan tenggat waktu penting, melakukan kesalahan prosedur, dan lain-lain. Oke, kemudian masuk ke tujuan dan manfaat dikembangkannya perangkat lunak ini. Yang pertama, tujuan mengembangkan chatbot AI Advokita yang mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum umum dengan merujuk pada sumber hukum Indonesia yang valid. Kemudian menyediakan fitur pencarian peraturan perundang-undangan yang mudah digunakan, baik secara spesifik maupun deskriptif. Kemudian membangun platform yang dapat memberikan notifikasi proaktif kepada pengguna mengenai pembaruan peraturan hukum. Kemudian kita masuk ke manfaat, meningkatkan aksesibilitas hukum, kemudian edukasi hukum primer, kemudian ada mitigasi resiko, kemudian ada efisiensi. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup dan juga batasan sistem. Untuk ruang lingkupnya, yang pertama itu bidang hukum di Indonesia. Jadi sistem ini hanya berfokus pada hukum yang ada di Indonesia. Kemudian layanan informasi hukum berbasis AI. Jadi Advokita ini berfungsi sebagai chatbot hukum yang menjelaskan ringkas dan juga merujuk pada dasar hukum berdasarkan pertanyaan pengguna. Kemudian interaksi berbasis teks, interaksi antar pengguna, dan sistem dilakukan melalui percakapan berbasis teks dan dalam bahasa Indonesia. Kemudian platform berbasis web, jadi aplikasi ini diakses melalui web browser. Kemudian ada batasan sistem, yang pertama tidak menangani penyusunan atau analisis dokumen hukum, kemudian tidak memberikan nasihat hukum profesional, kemudian tidak kemudian keterbatasan bahasa yang saat ini hanya bahasa Indonesia, kemudian ketergantungan pada basis data yang tersedia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah desain solusi ataupun arsitektur dari Advokita ini. Berbeda dengan pendekatan chatbot tradisional yang berbasis aturan kaku, Advokita ini menerapkan arsitektur Retrieval Augmented Generation atau RAG untuk menghasilkan jawaban yang akurat dan kontekstual. Untuk front end-nya, itu dibangun menggunakan teknologi web standar seperti HTML, CSS, juga Tailwind. Dan untuk back end-nya ini dikembangkan menggunakan Python Fast API yang merupakan framework web modern dengan yang cepat dan juga efisien. Ini bertanggung jawab mengenai logika bisnis, autentikasi pengguna, dan juga orkestrasi antara database dan juga model AI. Untuk layar kecerdasan buatannya sendiri atau AI, kita menggunakan vector search engine yang menggunakan FAIS yang atau Facebook AI Similarity Search dan Sentence Transformers untuk mengubah pernyataan pengguna dan dokumen hukum menjadi vektor numerik yang memungkinkan pencarian semantik dan juga presisi. Kita juga menggunakan Generative AI yang menggunakan OLAMA yang menjalankan model lama 3.2 yang secara lokal untuk memproses konteks hukum yang ditemukan dan menyusun jawaban yang natural kepada pengguna. Untuk database-nya sendiri, kita menggunakan PostgreSQL yang digunakan untuk menyimpan data terstruktur seperti profil, riwayat chat, bookmark, serta hukum yang secara persisten.
Untuk tahap implementasinya yang pertama, kita mempersiapkan data dan juga melakukan embedding, yakni kita mengumpulkan data-data peraturan perundang-undangan, lalu kita simpan dalam format JSON, lalu melakukan proses embedding menggunakan model sentence transformer untuk mengkonversi teks hukum menjadi vektor. Kemudian kita mengembangkan backend dan juga API-nya dan melakukan implementasi logika RAG atau Retrieval Augmented Generation. Setelah itu di sini kita menerapkan model LLM lamanya dan memasukkan model AI-nya. Kemudian tahap akhirnya kami mengintegrasikan database dan juga mengembangkan fitur personalisasinya menggunakan PostgreSQL dan juga mengembangkan UI UX-nya. Untuk demo aplikasinya akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke demo aplikasinya. Di sini ada seperti masuk dan juga daftar. Di sini mungkin kita akan mendaftarkan dengan nama pengguna yang baru saja ya. Kita akan memakai nama Abian. Lalu kita bisa memilih untuk date of birth-nya. Lalu kita di sini juga harus mengirimkan email dan di sini juga harus menggunakan eh, format email yang benar. Misalnya saja narendra2004 gmail.com, lalu passwordnya 123, passwordnya 23 Juni 2004, password dengan format yang ditentukan juga. Lalu kita akan daftar, lalu kita ganti dengan eh, email yang sudah baru kita daftarkan dan dengan password yang sama pula. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk login. Di sini ada seperti mainnya, seperti kita bisa ketik pertanyaan hukum di sini, lalu juga ada drop down untuk memilih mau pencarian yang umum ataupun pencarian yang presisi. Dan di sini juga ada profile yang dimana profilnya sudah menampilkan user yang login dan juga di sini bisa mengganti nama, email, tanggal lahirnya. Lalu juga kita bisa kembali lagi ke main. Di sini juga ada sidebar yang ada seperti chat baru, lalu ada riwayat, lalu ada pasal tersimpan dan ada keluar. Oke, mungkin kita eh, pakai untuk pencarian umum dulu ya. Eh, apa? Hukum outsourcing. Oke, karena ini pencarian umum sehingga kita akan menunggu sedikit lama karena eh, AI-nya adalah berbasis Olama AI yang berarti LLM dan di sini dia sedang AI-nya sedang mencari hasil dengan cara large language model. Dan tentu untuk hasil yang umum dan presisi akan jauh berbeda karena untuk yang presisi nanti kita akan mendapatkan hasil berupa output yang terformat. Nah, ini adalah hasilnya dari umum, fitur yang umum, hasilnya seperti eh, kalimat yang panjang dan seperti AI atau AI LLM yang seperti biasanya seperti ChatGPT dan juga Gemini. Lalu kita bisa pakai fitur yang presisi dan kita akan ketik pertanyaan yang sama. Nah, maka hasilnya akan berbeda dan sudah terformat seperti judul, lalu eh, jenis dan juga isi deskripsinya. Dan di sini juga ada tombol simpan pasar yang dimana user bisa menyimpan pasal ini. Nah, sudah berhasil disimpan dan kita bisa lihat bisa lihat pasal yang tersimpan itu di halaman pasal tersimpan. Nah, ini. Dan kita juga bisa menghapusnya. Dan juga kita bisa new chat ataupun kita bisa masuk ke riwayat chat yang lama seperti ini. Nah, lalu kita bisa keluar dari web ini dan akan kembali ke login page. Oke. Mungkin sekian untuk demo webnya. Saya kembalikan ke teman saya. Baik,
Sekian laporan dari Progres UAS Inovasi Sistem Informasi dari kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.